terus tanya ibuku apa maksudnya. Tapi ibu tetap bilang kalau semua baik-baik saja. Aku nggak perlu khawatir. Dan aku nggak perlu bilang siapapun apa yang aku lihat, dengar, atau aku dari mana. Dan kita bakal ngomong lagi besok pagi karena aku harus tidur. Ibu keluar dari kamar, tapi aku kesal banget. Ibu ngomong apaan sih? Apa yang ibu sembunyiin dari aku? Semalaman aku gelisah di kasur. Aku gak bisa ngeluarin Markus. Dan tempat itu dari kepalaku. Aku dengar ibu ngomong sama ayah di ruangan lain. Aku gak dengar mereka ngomong apa, tapi aku dengar mereka beberapa kali sebut nama Markus. Akhirnya ibu bilang, kita gak bisa bohong terus sama dia. Dan ayah jawab, Estella gak akan kuat. Akhirnya aku berhasil tidur beberapa jam. Waktu jam 5 pagi, aku merasa bahwa aku gak bisa nurutin ibuku. Aku bahkan gak yakin aku bisa percaya dia. Aku keluar dari rumah dan mau ambil sepeda waktu aku lihat kotak alat ayahku di dekat garasi. Aku gak tahu apa yang merasukiku. Mungkin aku paranoid. Mungkin aku penasaran. Aku buka kotak alat itu dan aku lihat hal yang bikin aku ketakutan banget. Ayah punya bel sepeda yang sama persis kayak punya Markus. Itu bisa jadi cuma kebetulan, tapi aku rasa enggak. Aku ambil bel itu dan aku masukin tasku untuk mastiin kalau itu beneran dari sepeda Markus. Aku mendongak dan lihat jendela kamar orang tuaku nyala lalu aku pergi. Walaupun aku nggak bisa telepon polisi, aku mau periksa sendiri. Markus mungkin masih di sana. Aku sudah dekat rumah sakit terbengkalai itu. Tiba-tiba HP-ku bunyi. Aku lihat dan ternyata ibuku telepon. Tapi aku nggak mau dengerin dia sekarang. Aku harus tahu dulu kalau Markus baik-baik aja. Atau setidaknya aku lihat sepeda dia dan belnya di dekat pintu masuk. Aku matikan HP-ku dan akhirnya sampai di rumah sakit. Aku langsung cari sepeda dia. Tapi sepeda itu nggak ada di mana-mana. Bahkan nggak ada jejaknya. Sepertinya orang tuaku memang melakukan sesuatu. Aku ketiduran beberapa jam, jadi mungkin mereka kesini dan... Nggak, itu nggak mungkin. Ngapain mereka melakukan itu? Aku mulai jalan keliling rumah sakit saat terang benderang. Matahari bersinar melalui jendela yang pecah dan banyak lebah berdengung di sekitarnya. Terlihat begitu damai dan tenang, seakan gak ada hal buruk yang akan terjadi di sini. Tapi setelah jalan sedikit, aku sadar kalau aku gak sendirian. Aku dengar seseorang bersenandung. Kalau itu gak cukup mengerikan, nadanya sama dengan melodi yang aku dengar semalam. Di ujung lorong, aku lihat wanita paruh baya berdiri di sana. Dia memakai topi hitam dan memakai baju yang kelihatan seperti jubah. Aku mendekat dan dia langsung menoleh. Tatapan dia bikin bulu kuduku berdiri. Dia mulai berjalan mendekatiku. Aku dengar suaranya yang aneh. Estella? Dia memanggilku. Dia tahu namaku. Aku udah sering lihat hal ini di film horor. Jadi aku pikir lebih baik gak menunggu dia untuk mendekatiku. Aku mulai berlari, cepat. Apapun yang terjadi di rumah itu, lebih baik aku gak cari tahu sendirian. Aku lari menuju pintu keluar. Aku dengar dia mengejarku. Kamu mau apa? Teriakku. Tapi dia gak jawab. Aku terpeleset ke lantai yang basah dan aku bisa dengar dia semakin dekat. Waktu aku mau berdiri, dia berhasil mengejarku. Ia genggam tanganku dengan tangannya yang keriput dan kukunya yang panjang. Aku berusaha melepas tangannya sampai aku sadar kalau dia gak mungkin hantu. Tangan dia terasa hangat, nyata. Tolong Estella, saya harus bilang sesuatu. Aku menyerah. Aku menoleh untuk lihat wajahnya. Dia terlihat sedih dan lelah seakan sudah lama belum tidur. Aku merasa air mata menetes di wajahku waktu dia mendekat dan memelukku. Sangat erat. Aku gak tahu kenapa atau gimana, tapi rasanya benar. Ini menenangkanku. Lalu wanita ini bilang hal paling aneh. Ini bukan salah kamu, Estella. Seakan dia tahu aku ninggalin Markus di sini kemarin. Seakan dia tahu aku merasa bersalah. Tapi Markus sudah gak ada. Aku gak menyangka itu. Jantungku mulai berdegup seakan mau keluar dari dadaku. Ini baru berapa lama? Sekitar 8 jam sejak aku ninggalin tempat ini. Kok dia udah bisa gak ada? Gimana orang-orang udah tahu apa yang terjadi? Di saat yang sama aku dengar mobil berhenti hampir mengepot. Ibu muncul di pintu depan, ketakutan.
Dia lari ke arahku dan memelukku sambil menangis. Aku nggak mengerti apa yang terjadi. Ibu menyapa wanita parubaya ini seakan mereka sudah saling kenal dan akhirnya setelah 5 menit yang kacau balau dan penuh kebingungan, ibu bilang, "Balik badan, Estella." Aku nurut. Sekali lagi, aku merasakan rasa sakit dalam diriku. Seakan seluruh gedung ini mau meremukku. Aku nggak percaya apa yang kulihat. Aku bahkan nggak bisa fokus. Itu dia, di depanku. Hal yang aku cari-cari. Hanya saja sangat berbeda dari yang aku harapkan. Aku berdiri di seberang koridor, di depan lukisan dinding yang aku yakin banget Markus tunjukin ke aku di malam sebelumnya. Aku berusaha menggali ingatanku untuk mengingat gambar apa yang aku lihat di lukisan itu. Tapi aku nggak ingat. Dan sekarang aku lihat hal yang sangat aneh. Aku lihat diriku sendiri. Dan Markus, lebih muda, mungkin 11-12 tahun. Kami bergandengan. Dekat dinding itu ada sepeda dia penuh dengan bunga. Wanita ini mungkin sadar kalau aku masih nggak mengerti apa yang terjadi, jadi dia genggam tanganku. Tahu nggak? Kadang saya juga masih nggak percaya kalau dia udah nggak ada. Jadi saya suka kesini untuk lihat lukisannya. Bahkan saya masih dengar suara dan tawa dia. Saya merasa pelukan dan tangannya. Tapi kita harus ingat, kalau dia sudah nggak ada karena kita harus move on, kata wanita itu. Kepalaku mulai pusing. Aku duduk di tanah dan bersandar pada sepeda itu. Waktu aku tutup mataku, aku mulai mengerti apa yang dia maksud. Aku melihat masa laluku. Markus, teman masa kecilku, gebetan pertamaku, mengajakku ikut petualangan gila ini. Kami bersepeda di tengah hutan, bernyanyi, main petak umpet. Dan malam itu di mana pertemanan kami dan hidup dia berakhir. Malam itu kami berkeliling di rumah sakit terbengkalai ini dan dia lari-lari seperti orang gila, berusaha menakutiku. Lalu entah dari mana dia terpeleset lantai yang basah, lantainya retak, rusak, dan dia jatuh ke dalam lubang. Aku mendekat untuk lihat badannya dan bersepeda untuk cari bantuan. Tapi waktu aku balik, dia sudah hilang. Selama sesaat, aku harap aku nggak ingat semua hal itu. Waktu aku buka mataku, aku lihat wanita parubaya ini, ibunya, duduk di sampingku. Dan akhirnya aku mengerti. Bukan gedung ini yang berhantu, tapi aku. Setelah beberapa menit, aku akhirnya berdiri, berpamitan, dan aku pergi dengan orang tuaku. Mereka membawaku pulang. Kami semua duduk di halaman dan mereka menjelaskan kalau Markus sudah nggak ada. Otakku yang kekanakan ini nggak kuat, jadi aku melupakan itu. Aku terus balik ke rumah sakit dan rumah-rumah kosong. Tapi aku nggak mengerti kenapa. Ibuku bilang kalau kadang ada sedikit ingatan yang kembali, seperti teman masa kecil yang suka bersepeda bareng, lalu itu menghilang lagi. Orang tuaku takut kalau kenyataan itu akan menyakitiku, jadi mereka mengikuti permainanku. Setelah obrolan itu, aku pikir aku harus hidup dengan kenyataan itu. Orang tuaku menemukan psikolog yang dapat membantuku. Ini proses yang berat, tapi aku berusaha melalui ini. Dan sekarang aku ingat hampir semua masa kecilku dan pertemananku dengan Markus. Aku dalam proses untuk menerima dan penyembuhan. Setahun kemudian, aku lulus SMA dan masuk kuliah. Aku mau jadi arkeolog. Rasanya benar untuk menyimpan rasa ingin tahu dan sisi nggak wajar dari kepribadianku ini. Aku nggak mau menghapus semuanya tentang aku, karena itu yang membuatku spesial. Yang aku temukan di rumah hantu itu membantuku mengatasi masalahku dan membuatku lebih mengerti diriku. Jadi mungkin apapun yang aku temukan di masa depan gak cuma membantuku, tapi membantu kita semua mengerti diri kita masing-masing.